Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di materi analisis regresi, tetapi kita masuk di analisis regresi berganda, multiple linear regression. Nah, sebelum sampai ke formula, kemudian rumus-rumus dan penghitungan, di layar pertama ini ada dua gambar di bawah ya, itu artikel. Artikel itu adalah tulisan hasil penelitian yang dipublikasikan, ya, namanya artikel. Ya, artikel. Nah, artikel ada artikel ilmiah, ada artikel yang non ilmiah. Ya. Jadi fiksi dan non fiksi misalnya gitu, pembahasan di tempat. Kalau ini, nah yang kita maksud sebagai ilmiah adalah yang berasal dari penelitian-penelitian, ya, atau sumber pustaka pun bisa jadi sumber pustaka. Ya. Nah, karena kemudian di regresi ini kata kuncinya adalah menggunakan pengaruh ya. Jadi sekaligus banyak juga yang di beberapa referensi menyebut bahwa ini adalah uji pengaruh. Kita ambil contoh yang sederhana. Yang pertama ini pengaruh kualitas produk ya terhadap kepuasan. Jadi ada dua ini ya. Ini karyanya mahasiswa bimbingan saya ini. Kemudian yang sebelah kanan adalah pengaruh motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor sebagainya. Ini ada tiga ya, motivasi X1, persepsi X2 dan sikap konsumen X3. Sehingga karena ada lebih dari satu ya variabel bebasnya, maka masuk di dalam regresi berganda. Ya. Rumusnya kalau regresi sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Tapi karena variabel bebasnya lebih dari satu, maka menjadi Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 dan seterusnya sampai dengan BNXN ditambah nilai error, ada E nya nih, nilai error. Namanya prediksi mesti harus dipertimbangkan mengenai tingkat errornya. Bisa 5%, bisa 1%, bisa 10%. Ya, kalau ilmu sosial biasanya 5% cukup ya, 5% atau 10%. Kalau ilmu-ilmu IPA ya, apalagi misalnya penemuan obat, penemuan virus, vaksin untuk pandemi ini, corona ini, maka tingkat kesalahannya mestinya harus 1% pun ya, paling nggak 1% lah maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Y variabel terikat, X1 variabel bebas 1, X2 variabel bebas 2 dan seterusnya. B1 koefisien regresi variabel bebas 1 atau nilai perubahan Y pada setiap perubahan X1 sebesar 1 unit dengan asumsi yang lain tetap ya, konstan. Demikian juga yang X2, B2 koefisien regresi variabel bebas 2 atau nilai perubahan pada Y untuk setiap perubahan X2 sebesar 1 unit, nanti satuannya sebesar satu satuan ya, satu satuan dengan asumsi yang lain konstan. Nah, di sini ada pernyataan bahwa yang lain konstan. Ya. Ini bukan bermakna bahwa yang lain tidak ada begitu. Saat kita menerjemahkan A, maka itu berarti yang lain memang tidak ada, benar-benar tidak ada. Tapi B itu menjelaskan bahwa saat kita mengukur B1 misalnya, ya, atau X1, B1 kan koefisien dari X1. Maka yang lain itu ada tapi sifatnya tetap. Contoh nih, kita misalnya mengukur pengaruh AC dengan lampu ya pada saat pembelajaran mahasiswa. Saat kita ingin mengukur seberapa besar pengaruh lampu terhadap proses pembelajaran, AC ada itu. AC ada tetapi dia dihidupkan stabil, normal gitu ya. Normal saja. Pas lah gitu ya. Jadi bukan tidak ada AC-nya gitu. Saat
kemudian kita mengukur AC, lampu juga ada, hanya kan kemudian redupnya ya redup normal gitu ya. Jadi yang dinaik turunkan adalah AC-nya. Jadi kalau saat kita mengukur AC ya, yang kita naik turunkan AC-nya, maka lampu tetap dalam kondisi stabil. Sementara saat kita mengukur lampu yang kita nyala terang, nyala agak gelap, redup sebagainya, kita rubah-rubah di lampu, sementara AC-nya tetap ada dalam kondisi yang stabil begitu, bukan dimatikan. Ya, okay. Itu makna dari konstan tadi ya dalam parabel atau regresi berganda. Nah, ini memang agak panjang kalau untuk regresi berganda ya. Kita nggak usah khawatir. Sekarang ada aplikasi ya, SPSS sebagainya. Ya. Dan nanti mungkin kalau mau mencoba silahkan, tapi nanti tugasnya nggak sampai mencari rumus ini nggak sih? Tugasnya justru nanti agak berbeda dengan tugas yang minggu lalu. Kalau minggu lalu masih latihan regresi sederhana, masih mudah. Tapi kalau tugas di minggu ke-11 ini nanti adalah tugas mencari artikel. Artikel ada variabel-variabelnya, saya minta untuk menyebutkan itu mana variabel bebas, mana variabel terikat. Kemudian membuat kerangka pikir, perumusan masalahnya kayak apa, logika hubungan antara variabel bebas dan terikatnya seperti apa. Jadi tadi misalnya promosi dengan penjualan, ya mestinya promosi itu entah dengan iklan, entah lewat media tertentu, atau rangsangan lewat media massa digencarkan, itu mestinya akan menimbulkan daya tarik ya. Kalau sudah kemudian tertarik, itu akan menimbulkan minat. Nah, kalau sudah ada minat, maka ada kecenderungan untuk dia akan bisa memutuskan melakukan pembelian. Nah, arahnya memang ke sana ya. Nah, logikanya seperti itu. Jadi menggunakan logika antara hubungan antara X dengan Y ya, itu mesti bisa dilogika ya. Rumusnya agak panjang ini, agak panjang ya. Nah, kita ambil contoh aja, contoh sederhana tapi ternyata prosesnya juga panjang ini. Data outlet, data jumlah salesman, kemudian data penjualan. Ini artinya berarti bahwa jumlah sales dan juga jumlah outlet bisa jadi akan berpengaruh terhadap penjualan. Salesman yang semakin banyak mestinya akan meningkatkan penjualan. Demikian juga outlet yang semakin banyak juga akan meningkatkan penjualan. Berarti logikanya seperti itu, tinggal nanti dibahasakan ya dengan kalimat yang sedikit panjang gitu ya. Nah, persamaannya regresi ini, dan untuk mendapatkan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 karena hanya 2 variabel bebas ya, kita masukkan sigma Y sama dengan N kalikan A plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2. Kemudian di bawahnya sigma X1Y sama dengan A sigma X1 plus B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 kalikan sigma X1 X2 perkalian ya. Kemudian satu persamaan lagi sigma X2Y, sigma 2Y sama dengan A kalikan sigma X2 plus B1 kalikan sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 kuadrat. Nah, tinggal untuk mendapatkan ini ada sigma X, ada sigma X1 X2, ada perkalian X1 X2, ada perkalian X1Y, ada perkalian X2Y, ada X kuadrat ya, ada Y, tinggal kita masukkan saja di sini ya, beberapa tadi X1Y, X2Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 X2 kuadrat kita siapkan ya, nanti kita hitung. Nah, perhitungannya ini ya. Contoh misalnya di X2 kuadrat, X2 nya 2 jadi 4, 1 jadi 1, 3 jadi 9. X1 kuadrat 3 jadi 9, 2 jadi 4, 4 jadi 16. X1 X2 3 kalikan 2 6, 2 kalikan 1 2, 4 kalikan 3 12 dan seterusnya.
ya. Nah, setelah kita hitung, kemudian di sigma masing-masing kolom, ya, lalu kita masukkan rumus ini. Sigma Y adalah 27700, N-nya tadi 8, kemudian A-nya dibiarkan aja. Nanti kita harus nyari A dengan B-nya berapa, ya. Lalu sigma X tadi sigma X 25 ya, 25 itu. Kemudian sigma X2 adalah 16. Sehingga persamaan pertama 27700 sama dengan 8A plus 25B1 plus 16B2. Persamaan yang kedua sigma X1Y 90610. Kemudian sigma X1 25, sigma X1 kuadrat 87 ya, 87, dan sigma X1 X2 adalah perkalian 55 tadi, 55 ya. Demikian juga persamaan ketiga, yang ketiga bukan yang kedua ya, yang ketiga. Nah, karena tiga persamaan, kalau persamaan dua persamaan kita tinggal eliminasi ya. Tapi kalau persamaan seperti ini maka prosesnya memang harus disubstitusi baru kemudian dieliminasi. Nah, kita langkah ini kemudian kita memang harus coba-coba ya, bisa mengambil dua persamaan, bisa 1 dan 2, 1, 3 dan seterusnya. Memang butuh ketelitian ini ya kalau yang ini ya. Ambil dua persamaan untuk cari A atau B, misalnya 1 dan 2. Kemudian salah satu disamakan ini. Saya mencoba untuk menyamakannya di A. A 25 kalikan 8 ini ya. Yang 8 kalikan 25, yang 25 kalikan 8. Ini secara bodoh aja ya, meskipun kemudian dengan FEB bisa ya, tapi supaya mudah ya. Kalikan aja ya, 8 kalikan 25, 25 kalikan 8. Sehingga yang A adalah ketemu 200. Kalau sudah sama, kemudian menjadi minus itu, A-nya menjadi 0. Sehingga kita mendapatkan min 32.390, kemudian yang B-nya min 71B1, min 40B2. Ya, persamaan A ini. Ya. Kita sebut aja ini, kasih kode persamaan A terlebih dahulu karena kita harus mencari yang lain. Nah, lalu kita mencari yang lain, persamaan yang lain, ya, kita ambil 1, 3, kan tadi 1, 2, sekarang 1, 3. Nah 1, 3 ini tadi juga yang A sudah hilang, kita hilangkan juga yang A-nya. Maka karena ada 8 dan 16, langsung aja 8 kalikan 16, 16 nya dikalikan 8, sehingga ketemu 128. Kalau sudah sama, lalu kemudian dieliminasi, dikurangkan kan, dikurangkan. Maka yang lain juga dikurangkan menjadi min 18.960, kemudian B1-nya min 40B1, B2-nya min 32B2. Ini menjadi persamaan yang ke B. Ya, kita mendapatkan sudah mengerucut menjadi A, B ya, min 32 ini. Kemudian kita mencoba untuk menghilangkan yang B1. Kita mencoba menghilangkan 71 dengan 40, 71 kalikan 40 dan 40 kalikan 71, sehingga ketemu 2840 ya, kita nolkan, kemudian tinggal ini, sehingga ketemu B2 adalah 75,83. Ketemu B2, tinggal kita mencari B1 dan A ya. B2 dimasukkan ke suatu persamaan, ambil persamaan yang kecil aja supaya nanti bisa langsung ketemu persamaan yang sudah mengerucut ini dari A maupun B. Kita coba ambil yang B nih ya, sehingga setelah dihitung kita ketemu B1 adalah 413,33. Kita mendapatkan 2 ya, B1 dan B2. Tinggal sekarang yang A, masukkan aja ke persamaan 1 bisa, persamaan kedua bisa, persamaan 3 juga bisa ya. Oke, setelah dimasukkan kita hitung, ketemu A sama dengan 2019,18, sehingga didapat persamaan regresi 2019,18 ditambah 413,33 X1 ditambah 75,83 X2. Itu persamaan regresinya ya. Pertanyaan pertama sudah ketemu, bagaimana persamaan regresi, sudah ini berarti ini ya, karena A plus B1 X1 plus B2 X2.
Tetapi ini belum selesai karena kemudian kita harus memaknai persamaan ini. Nah, A di sini adalah 2019,18. A adalah nilai Y saat yang lain tidak ada. Ya, dengan kata lain berarti penjualan akan bernilai 2019 unit saat tidak ada sales dan outlet. Jadi meskipun outletnya sederhana atau penjualannya online ya, dan tidak menggunakan sales jaringan, kita sudah ada penjualan. Ya, tetapi apakah kemudian dengan menggunakan sales dan outlet ini akan naik? Ya, kalau dilihat nilainya positif berarti ya, setiap pertambahan satu sales akan menambah jumlah penjualan sebanyak 413 unit. Ya, dan setiap pertambahan satu outlet akan meningkatkan jumlah penjualan sebanyak 76 unit. Ya, ini makna persamaan regresi. Jadi mencoba untuk mengukur pengaruh, ya, apakah ada pengaruh tidak, kemudian bagaimana pengaruhnya, bagaimana peran yang dimainkan masing-masing variabel bebas. Kalau ada perubahan, ya, apakah menaikkan atau tidak. Kalau menggunakan angka, maka mestinya ada pertambahan, akan mengakibatkan juga pertambahan. Kalau bersifat positif, ya, baik sales maupun outlet kan tadi hubungannya adalah positif, ya, positif. Ya. Nah, nanti latihan dicoba di rumah boleh ini. Biaya promosi dan biaya distribusi ya. Nah, Y-nya adalah penjualan mestinya. Ya. Ya. Nah, tapi tugas yang penting nanti Anda akan kita minta untuk mencari artikel. Ini contoh nih ya, saya ambil artikel judulnya adalah pengaruh motivasi sikap persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian tiket pesawat. Ya, ini nanti akan mencari mana variabel bebas, mana variabel terikat. Kalau dari judulnya ini judul yang sederhana ya, pengaruh ini terhadap ini, maka pengaruh variabel bebasnya berarti X1-nya adalah motivasi, kemudian X2-nya adalah persepsi, sedangkan Y-nya adalah keputusan pembelian tiket pesawat. Ya. Kemudian di bawah saya lingkari ini, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh motivasi dan persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian. Nah, dari judul kemudian tujuan penelitian pun itu satu arah ya, satu arah. Berarti kalau seperti ini berarti langsung mesti ini menggunakan regresi. Ya, kemudian di halaman berikutnya ini adalah berkaitan dengan logika tadi ya, atau pengertian masing-masing ya. Sekaligus kerangka pikirnya ya kan gambarnya, lihat gambarnya di sebelah kanan itu, sebelah kiri ada motivasi dan persepsi sebagai variabel bebas, sebelah kanan ada keputusan pembelian tiket sebagai Y. Jadi gambarnya ya seperti itu aja ya, jangan yang bebas di atas yang terikat di bawah, jangan, atau malah terbalik ya, yang Y-nya sebelah kiri, yang variabel bebasnya sebelah kanan, itu menjadi malah salah, betulnya salah. Yang atas bawah pun tidak dibenarkan ya, apalagi yang terbalik ya. Lalu logika itu ya kita akan mendapati dari di teori, di subbab di artikel itu mesti ada pengertian ya. Di sini saya lingkari ini, motivasi bisa diartikan sebagai suatu dorongan yang menggerakkan konsumen ya, untuk memutuskan bertindak ke arah pencapaian tujuan. Lalu yang persepsi ya juga ada ini ya, adanya perasaan yang dipengaruhi oleh bentuk fisik, visual ya, atau komunikasi verbal. Nah, dari teori ini maka Anda nanti bisa melogika tadinya. Gambarnya tadi kalau motivasi atau promosi, bisa atau promosi berkaitan dengan ada hubungannya dengan penjualan. Nah, logikanya masuk.
Tapi kalau kemudian Anda mendapati yang sepertinya abu-abu ya, hubungan antara X dengan Y, nah Anda cari teorinya, kemudian mencoba mencari definisi dari X itu apa ya. Lalu di artikel itu juga ada persamaan regresi, Y sama dengan 14 sekian ditambah 0,280 X1 ditambah 0,255 X2 ini ada. Kemudian maknanya juga di bawahnya ada ya. Jadi di artikel itu kalau tugas ini nanti Anda tinggal menyalin aja, menyalin dari pertama cari artikel dulu, kemudian menyalin masing-masing tadi sesuai dengan instruksinya. Cari persamaan regresi ya persamaan regresi, cari mana variabel bebas, variabel terikat juga tinggal dicari situ ya. Lalu yang berikutnya untuk sementara uji F, uji T sampai nggak usah ya, nanti di semester depan ada nih. Ini langsung di koefisien determinasi karena tadi kita menghitung R kuadrat ya, atau R yang disesuaikan yang kita sebut sebagai koefisien determinasi, kontribusi semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi kontribusi di sini adalah berarti kontribusi motivasi dan persepsi konsumen terhadap keputusan mereka melakukan pembelian tiket. Di sini besarnya adalah 52 kalau nggak salah ya, 52 agak kecilnya ya gambarnya ini. Ya. Nah, ini artikel ya, artikel. Nah, mendapatkan artikel dari mana? Sekarang banyak di Google banyak ya. Cari aja penelitian tentang mesin pemasaran gitu ya, yang menggunakan analisis regresi gitu. Nanti akan muncul banyak. Penelitian tentang SDM yang menggunakan alat regresi berganda, nanti akan muncul banyak. Tinggal Anda download atau di Google Scholar ya. Google Scholar juga ada atau Google Cendekia kalau untuk tadi ya. Ya, ini. Ya. Nah, nanti tugasnya seperti ini. Ya. Mana variabel bebas terikat, hubungan logika antar variabel bebas dan terikat masing-masing ya. X1 dengan Y gimana, X2 dengan Y bagaimana, X3 kalau di 3 ada 5 ya, X4 bagaimana dengan Y, X5 bagaimana dengan Y. Lalu tentu saja digambarkan kerangka pikir. Kalau nggak ada ya kita gambar sendiri. Kalau ada ya syukur alhamdulillah, berarti memang tinggal kita salin aja. Demikian juga fungsi regresi atau persamaan regresi. Ya. Kalau yang nomor 5 dengan 6 ini ada yang jadikan satu, ada yang dua-duanya ada. Nah, yang terpenting yang nomor 6 ya, tadi kontribusi variabel bebas terhadap terikat atau nilai koefisien determinasinya. Nah, dari contoh tadi, nah ini kan tinggal diuraikan. Judulnya ini variabel bebasnya motivasi dan persepsi, terikatnya pembelian. Kerangka pikirnya tinggal digambar, itu tadi sudah ada ya. Kemudian logika ini, logikanya tadi saya ambil dari definisi tadi ya, definisi hanya tambahan kalimat. Dalam kasus ini maka motivasi adalah pemenuhan kebutuhan transportasi yang mendorong konsumen melakukan pembelian tiket. Ada tambahan satu kalimat sehingga logika itu menjadi jalan. Demikian juga di hubungan antara persepsi konsumen dengan keputusan pembelian juga ada kalimat tambahan di kalimat kedua ya. Perumusan masalahnya, tujuan itu atau hipotesis itu, kemudian persamaan regresi tinggal sekaligus maknanya ya, maknanya. Kalau maknanya belum ada, kembali ke rumus tadi, definisi tadi di PPT saya tadi yang seperti saya jelaskan di awal tadi ya. Maknanya apa tadi ya? A adalah nilai Y saat variabel bebas tidak berfungsi atau tidak ada, malah tidak ada atau tidak diadakan ya. B adalah nilai Y ya saat terjadi perubahan X1 atau X2 atau yang lain sebesar satu satuan. Nah, tinggal satuannya apa. Kalau memang tidak bisa dimaknai dengan angka ya cukup berarti ini misalnya ketemu 0,280 atau positif ya, bukan negatif kan.
yang berarti setiap ada peningkatan kebutuhan atau motivasi dari konsumen, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Yang B2 juga positif, yang berarti setiap ada perubahan persepsi yang semakin baik, positif kan. Kalau negatif berarti perubahan persepsi yang semakin jelek. Tapi karena positif, perubahan persepsi yang semakin baik dari konsumen maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Jadi tidak usah pakai angka ini. Yang A juga itu. A karena motivasi dan persepsi itu kan nggak bisa diangkakan ya, nggak bisa diangkakan. Maka maknanya adalah ini saya tambahkan kalimatnya menjadi atau positif, yang berarti meskipun motivasi konsumen tidak ada atau belum diketahui secara pasti dan persepsi konsumen tidak ada atau belum diketahui pasti juga, tetapi sudah ada keputusan pembelian dari konsumen terhadap tiket pesawat tadi. Ya. Lalu ini enggak usah aja ya, CUG TUGF semester depan. Yang terakhir kontribusi variabel bebas atau koefisien determinasi. Nilainya ambil aja dua-duanya, R kuadratnya berapa, kemudian yang adjust R square-nya berapa. Ya, tinggal maknanya kalau yang di R square 53,9%, sisanya 46,1%. Sedangkan yang R kuadrat disesuaikan ya, itu ketemu 0,528. Berarti kontribusi semua variabel bebas sebesar 52,8%, sisanya 47,2% berasal dari faktor lain di luar motivasi dan persepsi. Ya, kalau Anda tambahkan ini mesti akan menambah, tapi pemilihannya harus hati-hati ya. Lalu kita perhatikan sebentar antara R square dengan R kuadrat yang disesuaikan ini. Tadi saya sempat sampaikan bahwa nilainya mesti lebih smooth, lebih halus, dan memang lebih rendah. Kalau yang di atas 53,9%, yang di bawah atau sebelah kanan 52,8%. Ya, sedikit selisih tapi lebih di bawah. Okay. Ya, untuk materi kedua, regresi berganda ini bisa Anda melakukan latihan tadi ya. Tapi nanti tugas yang utama adalah berkaitan dengan pencarian artikel. Jadi nanti kita inginkan bahwa Anda tidak sekedar mampu menghitung ya, tetapi juga bisa memaknai, mencari variabel-variabel, kemudian juga sekaligus logika tadi. Karena di regresi itu kuncinya bahwa antara variabel bebas dengan terikat itu selalu ada hubungan, dan hubungan itu bisa di logika ya. Oke, saya pikir cukup pembahasan mengenai regresi, baik regresi sederhana maupun regresi berganda sekaligus korelasi ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga selalu sehat ya di dalam masa-masa pandemi ini, dan mudah-mudahan bisa dilihat ya video saya, bisa dipahami lebih bagus. Kalaupun masih ada pertanyaan bisa didiskusikan di Google Classroom atau seperti biasa saya bersedia untuk di WA ya. Pokoknya tapi hanya jangan malam-malam. Kemarin ada yang WA saya jam 1 ini ya. Untung saya pas belum tidur ya tak jawab nih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.